Halo guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Battle Truk Defense Season 5 episode 150. Alangkah baiknya bagi yang baru berkunjung untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita langsung ke spoilernya. Di episode kali ini setelah kedatangan Sun Er dengan menunggangi kuda terbang dan mendarat di kelompok Sioyan, Ayah Sun Er Guyuan menyatakan upacara dimulai dengan suara bergema dari ruang kosong. Sioyan dan banyak orang bisa merasakan tekanan seorang dosen puncak saat gelombang suara menyebar. Kemudian salah satu dari tiga sesepuh klan Gu memanggil satu persatu ahli sejati klan Gu. Orang pertama maju ke dalam cakram bintang raksasa di alun-alun adalah Ling Kuan. Dia akhirnya mendapatkan garis keturunan kelas 7 dan dianugerahi tato klan emas. Sioyan bertanya tentang garis keturunan kelas 7 dan tato klan emas. Sun Er menjelaskan garis keturunan dari klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah yang paling rendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Adapun tato klan emas telah diwariskan oleh klan Gu sejak zaman kuno. Di saat kritis, seseorang mengaktifkan kekuatan garis darah untuk meningkatkan kekuatannya dan memungkinkan menghindari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan: perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Sioyan bertanya apakah garis keturunan Sun Er bisa mencapai kelas 10 dan mendapatkan tato klan pelangi emas. Sun Er berkata tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan pelatihan tertutup. Garis keturunan kelas 10 disebut garis keturunan dewa. Itu tidak pernah muncul dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut dia tidak bisa mencapai tahap itu ataupun tato klan pelangi emas. Selanjutnya adalah Lin Su naik ke atas piringan cakram bintang dan akhirnya mendapatkan tato emas. Kemudian Gu Zhen melangkah maju dan dianugerahi tato naga ungu emas. Tetapi saat sesepuh mengukir tato di dahi Gu Zhen, itu agak redup. Selanjutnya adalah Jenderal Iblis Gu Yao, merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Dia berdiri dan melompat ke atas piringan cakram bintang. Setelah itu dia membungkuk pada 3 sesepuh. Sioyan sangat ingin tahu tingkat apa yang akan diraih lawannya yang kuat ini. Kemudian cakram bintang memancarkan cahaya dari bintang 1 sampai 8. Stadion langsung heboh saat semua orang melihat 8 bintang bersinar. Bahkan beberapa sesepuh menganggukkan kepala dengan takjub. Hati Sioyan terguncang melihat reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya nama kosong. Sesaat kemudian sesepuh mengumumkan Gu Yao dengan kekuatan Daozun bintang 8 diberikan tato klan ungu emas. Segera pena naga ungu emas di tangan sesepuh memancarkan cahaya yang sangat terang. Setelah itu tato klan seperti kehidupan muncul di dahi Gu Yao. Sesepuh tersenyum setelah mengukir tato klan dan menyuruh Gu Yao pergi untuk berganti ke yang lain. Tetapi Gu Yao berteriak, "Apakah aku memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa?" Sioyan langsung mengepalkan tangannya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Ketiga sesepuh berkata bahwa Gu Yao dapat memilih menantang anggota klan manapun. Namun jika pihak lain bukan anggota klan, diperlukan persetujuan pihak bersangkutan sebelum dapat bertarung. Gu Yao langsung mengalihkan pandangannya, tangannya menunjuk berkata pada Sioyan jika tidak mau menerima tantangannya bisa keluar dari alam Gu. Hun Yan mengeluh dalam hatinya karena menargetkan mangsanya dan berharap Sioyan dapat bertahan. Hao Zi berpikir bahwa Sioyan telah jatuh dalam situasi mengerikan. Sun Er terkejut dan segera berteriak, "Gu Yao, dia adalah seorang tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Justru karena dia adalah tamu maka aku memberinya kualifikasi untuk menantangku. Dia bisa menolak kualifikasi ini." Mata Gu Yao menatap Sioyan saat dia perlahan berkata, "Selama dia mengatakan tidak,
tantangan ini bisa dilewat. Wajah Sun Er sedingin es saat melototi Guyo, tetapi Xiaoyan tersenyum. Karena Jenderal Guyo sedang agresif ini, maka Xiaoyan akan mewakili klan Shu dan menerima pertandingan ini. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan menenangkan Sun Er akan menunjukkan kekuatannya pada klan Gu dan menutup mulut mereka. Lalu Xiaoyan bergegas ke alun-alun, berdiri di seberang Guyo. Guyo berkata, "Kamu harus menyadari alasanku menargetkanmu." "Aku sadar, namun itu tidak berguna," jawab Xiaoyan. Guyo berkata, "Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu." "Aku berjalan dari Kekaisaran Jiama. Selama 10 tahun ini aku telah menjelajahi benua dan bertemu musuh yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi situasi hidup dan mati. Upaya yang telah aku lakukan berkali-kali lebih besar dari seorang jenius sepertimu. Aku tidak peduli garis keturunan Daudi. Namun kamu harus siap membayar harga yang sangat mahal jika kamu ingin membunuhku." Xiaoyan mengepalkan tangannya. Douqi melonjak dari tubuhnya tanpa menahan. Sementara tubuh Guyo langsung melesat mengirimkan tinju yang kuat. Xiaoyan juga melesat dan melemparkan tinju yang kuat diselimuti aura Douqi. Saat dua tinju bertabrakan, riak energi menakutkan segera melonjak. Banyak garis retakan menyebar dengan cepat dari titik kontak. Kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga sesepuh klan Gu tercengang melihat pertukaran yang begitu intens ini. Tubuh mereka berdua bergerak saat melakukan taijutsu di atas langit. Akhirnya Xiaoyan terkena pukulan Guyo sampai darah keluar dari tangannya. Jelas Xiaoyan menderita kerugian selama pertukaran fisik ini. Guyo membentuk segel dan melepaskan segel dewa. Sebuah telapak tangan raksasa yang ganas meletus ke arah Xiaoyan. Dengan gerakan 3000 petir, Xiaoyan menghindari serangan ganas ini. Tetapi Guyo segera membentuk segel lagi dan melepaskan segel gunung terbuka dan segel pembalik laut. 5 telapak tangan raksasa segera terbentuk dan melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah. Di saat itu juga, Xiaoyan melepaskan 3 perubahan api langit misterius tahap ketiga. Douqi yang kuat melonjak dari tubuh Xiaoyan dan mengeluarkan penguasa Suan yang telah diselimuti api surgawi. Dia melepaskan teknik 6 penguasa aliran tubuh bersama. Avatar penguasa Suan muncul satu demi satu mengelilingi Xiaoyan. Avatar telapak tangan akhirnya dengan keras menghantam pertahanan penguasa Suan. Memicu rangkaian ledakan diikuti riak energi yang kuat menyebar. Bahkan alun-alun terguncang akibat tabrakan ini. Tiba-tiba ledakan keras bergema di dalam medan pertempuran. Xiaoyan terhempas ke belakang sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia mengayunkan penguasa Suan. Pilar api dari teknik tsunami pemecah api menembak ke arah Guyo. Tinju Guyo diselimuti Douqi yang kuat, menghantam keras pilar api dan dihancurkan. Namun setelah itu, dia tercengang melihat teratai api 3 warna tiba-tiba melesat ke arahnya sebelum meledak, diikuti badai api menghantam tubuh Guyo. Ledakan besar ini menyebabkan penghalang Douqi di alun-alun terguncang sampai retak. Xiaoyan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Dia menyadari kekuatan teratai api 3 warna masih belum cukup mengalahkan Guyo. Tiba-tiba badai api menyebar. Gelombang aura diikuti Douqi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti laut ombak. Guyo melangkah keluar, tubuhnya mengenakan baju besi es misterius untuk memblokir kekuatan badai api. Ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah menjadi suram. Tangan Guyo memegang tombak kristal panjang yang memancarkan aura dingin. "Hari ini aku akan menunjukkan padamu puncak dari generasi muda. Dengan kekuatanmu, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini." Dengan itu dia berteleportasi dengan melepaskan teknik tombak 10.000 binatang. Tubuh Guyo kembali muncul di atas kepala Xiaoyan. Tombak kristal di tangannya segera menari-nari menuju ke setiap titik fatal di tubuh Xiaoyan dengan sangat tajam dan ganas.
Di saat itu juga, api surgawi menyelimuti penguasa Suan dan dengan paksa menerima setiap serangan tombak. Namun setiap kali tombak dan penguasa Suan bertabrakan, tanah tempat Sioyan berdiri retak dan jatuh dalam situasi terpojokkan. Guyou menarik diri dan melepaskan teknik 10.000 tombak binatang, raungan Raja Binatang. Segera avatar tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, berubah menjadi binatang buas. Binatang itu memegang busur dan menembakkan tombak ke arah tenggorokan Sioyan melalui celah ruang. Dengan persepsi spiritual, Sioyan melihat arah serangan tersembunyi. Dia memotong ruang di depannya dan membentuk gerakan melingkar. Tombak bergegas keluar dari celah dan bertabrakan keras sebelum penguasa Suan lepas dari tangan Sioyan. Kejutan melintas di mata Guyou saat serangan tersembunyi bisa dirasakan. Dia melesat ke depan, mengirimkan cakar tajam ke arah dada Sioyan sampai merobek pakaiannya. Di saat itu juga, Sioyan melepaskan armor naga pionik dan dengan paksa memblokir serangan Guyou. Hal ini membuat banyak orang tidak menyangka metode pertahanan naga kuno kekosongan muncul pada tubuh Sioyan. Sementara Guyou mengalami kelelahan, Sioyan membentuk segel dan melepaskan teknik api tekad bumi. Segera lava setinggi 100 kaki meletus dari tanah seperti gunung berapi, menabrak tubuh Guyou. Serangan yang begitu kuat mengirim tubuh Guyou terbang ke langit. Sioyan menghentakkan kakinya. Banyak pilar lava panas melesat seperti kembang api dan menabrak tubuh Guyou lagi. Beberapa anggota dari klan Gu di luar medan pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Guyou dipaksa dalam situasi terpojokan. Saat ini Guyou sangat kesal. Tangannya menekan pilar api di bawahnya dan meledakkannya. Sioyan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan mantra api. Segera energi alam di sekelilingnya melonjak memasuki tubuhnya. Guyou tertawa. Apakah kamu pikir adalah satu-satunya yang memiliki metode Qi kelas Tian? Dia membentuk segel, melepaskan teknik cermin harta karun suci kuno, menelan tanah yang menyerap langit. Tiba-tiba awan gelap muncul dan memancarkan penyerapan kuat dan secara paksa menyerap energi alam. Hal ini membuat Dao Qi di dalam tubuh Guyou menjadi lebih kuat. Guyou berteriak, "Sioyan, aku akan mengizinkanmu menyaksikan keterampilan Dao kelas Tian sejati klan Gu." Melihat situasi ini, lonjakan api surgawi keluar dari tubuh Sioyan sampai bajunya terbakar. Dia mulai membentuk segel, mengeluarkan teknik mengusir api 5 cincin. Segera binatang roh api tercipta dari jiwa serigala, macan tutul, singa, harimau, naga, dan lalu membentuk formasi. Tian Hao merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat pemandangan ini. Pemandangan menakjubkan ini juga menyebabkan Mang Tianqi, para sesepuh klan Gu, klan Yan, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi tidak menyangka telah meremehkan kekuatan Sioyan. Kemudian Sioyan mengontrol 5 roh api menyerang Guyou. Menghadapi serangan ganas ini, Guyou melepaskan teknik jari penghancur yang hening. Segera jari hitam raksasa turun dari langit dan menekan roh binatang api 5 warna. Pada akhirnya hancur, menyebabkan Sioyan menerima serangan balik yang cukup besar. Banyak orang juga tercengang, terutama Sun Er yang tidak bisa duduk diam lagi dan akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Sioyan. Tetapi saat Guyou melesat dan akan membunuh Sioyan, Sioyan telah mempersiapkan teratai api penghancur di tangannya. Sioyan bagaikan meteor berdarah melesat ke arah Guyou. Tetapi ketika akan menyentuh tubuh Guyou, seorang tetua di tingkat bangseng mengekang pergerakan tubuh Sioyan dengan kekuatan ruang. Orang ini adalah penantua Tong Xuan yang meminta Sioyan untuk menunjukkan belas kasihannya. Akhirnya Guyou mengakui kekalahan pada Sioyan, membuat banyak orang dari klan Gu tercengang. Selanjutnya adalah Gu Sun Er maju ke dalam cakram bintang dan mengejutkan semua orang yang hadir.